Kembali bersama Suntar di Bengkel Mafia. Kali ini kita akan mencoba, membuat proyek 3 yang sudah saya publish, yaitu mengenai animasi manim tentang deret bilangan ganjil. Jadi di situ saya ada membuat, penjumlahan ya daripada bilangan ganjil 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya. Lalu saya menggunakan pendekatan bukan aljabar tapi pendekatan geometris di dalam menghitungnya. Itu sebabnya saya menggunakan animasi manim dan seperti apa ya codingnya. Nah, di sini saya akan coba share kepada teman-teman ya. Di sini kita langsung saja masuk ke dalam VS Code-nya. Nah, di dalam VS Code ini pertama-tama kita sudah deklarasi from manim import seperti biasa ya. Lalu kelasnya saya namakan nanti video yang di-generate namanya jumlah bilangan ganjil ya, lalu sin.2 ya. Lalu mencolok ke dalam di sini ada construct ya, self.2. Nah, lalu di sini saya memulai codingnya. Pertama-tama kan memunculkan tulisan deret bilangan ganjil, lalu bagaimana menghitungnya, animasi menggunakan manim. Maka di sini saya mendefinisikan dulu teksnya ya, teks opening, yaitu teks di mana isinya adalah deret bilangan ganjil, fontnya itu Comic Sans ya, lalu warnanya, colornya adalah yang ini ya, seperti ini kodenya. Untuk mencari kode warna, Anda bisa meng-Google ya, lalu di situ cari kode warna yang Anda inginkan, tinggal tuliskan, jangan lupa di sini gunakan tanda pagar, lalu ada tanda kutip di sini ya, lalu weight-nya itu bold ya, saya bikin hurufnya ini bold. Lalu saya minta teks opening ini, yang pertama ini dari pilihan ganjil, agak naik ke atas, karena kalau tidak didefinisikan di tengah. Ya, makanya di sini ada shift up 0,4 kali gitu ya. Nah, sebelum muncul tulisan ini, saya juga sudah memunculkan teks watermark, yaitu ini ya. Di sini ada add animatika ya, lalu fontnya sekian dan sekian. Lalu saya meminta dia ke ujung, yaitu edge ya, posisinya di down right ya, DR, lalu saya shift lagi supaya dia agak di pojok ya, karena itu kelihatannya tidak terlalu di pojok waktu saya lihat tampilannya, maka saya geser sedikit lagi. Nah, lalu setelah kalimat yang awal, kalimat kedua bagaimana menghitungnya juga sama. Saya sebut teks opening 2, teksnya ini ya, weight-nya juga bold dan seterusnya. Next to ya, next to-nya dia di bawah teks opening pertama. Makanya next to teks opening yang pertama ini, lalu down. Perhatikan teks opening ini kan harus sama ya penulisannya dengan label yang atau variabel yang sudah kita definisikan tadi ya. Lalu teks opening 3, ini saya munculkan animasi menggunakan manim ya, teks ya, jenisnya teks ini, maka tanda kutip animasi menggunakan manim. Font size-nya saya gunakan 30 saja, lalu saya minta posisinya itu next to yang kedua ini, yang next to teks opening 2 ini ya. Maka di sini teks opening 2 di mana dia posisinya ada di bawah down ya. Nah, di sini kan baru mendefinisikan, tapi belum kita munculkan. Untuk memunculkan harus lagi ada perintah save play di sini. Lalu saya save play ya. Nah, di sini ada lagi start supaya apa? Supaya saya bisa memunculkan ini berurutan dengan lag ratio-nya 1 ya. Runtime-nya 1,5. Lalu di sini save play yang teks opening ketiganya setelah yang pertama sudah dimainkan, kalimat 1 muncul, kalimat 2 muncul, baru kalimat ketiga gitu ya. Maka di sini write teks opening 3. Nah, tapi saya ingin membuat ada teks opening ketiga ini ada wave-nya ya. Jadi ada gelombangnya seperti penekanan gitu ya. Jadi nah seperti itu ya. Maka di sini apply wave teks opening 3. Nah, self wait saya hentikan dulu 2 detik supaya ini stop gitu ya. Supaya kan kalau kita menonton video kan perlu pemrosesan dulu ya. Jadi nggak bisa langsung berturut-turut dia ganti sana ganti sini ya, tapi biar orang bisa lihat dulu ini tulisannya apa dan bisa dibaca. Lalu self remove teks opening 1 ya, yang pertama ini teks opening 2, teks opening ketiga saya hilangkan. Seperti ini. Nah, setelah dihilangkan, saya mau masuk ke dalam penulisan bilangan. Di dalam penulisan bilangan ini saya tuliskan teks 0 ya. Ini teks 0 yaitu 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sama dengan fontnya Comic Sans ya, lalu save play. Nah, dituliskan write teks 0. Nah, ini muncul di write ya. Lalu kemudian saya tunda dulu, kasih jeda satuan waktu ya. Lalu kemudian tulisan ini saya pindahkan. Nah, di sini save play teks 0.animate, artinya saya animasikan waktu dia bergerak ke corner itu dia bergerak secara animasi ya. To corner up left ya, ke kiri atas ya. Lalu kemudian di situ saya gunakan runtime-nya itu sekitar 0,75. Nah, lalu setelah ini saya mau memunculkan kotak-kotaknya. Nah, perhatikan ini agak sedikit rumit tapi mungkin agak panjang ya, tapi sebenarnya tidak terlalu sulit sebenarnya ya. Pertama-tama saya definisikan dulu, di sini ada 64 kotak.
Karena saya tahu bahwa 1 tambah 35 dan seterusnya ini total ini kan 64. Maka saya ingin ada 64 kotak yang saya animasikan, 60 kotak yang kecil-kecil ya. Saya gunakan ini menjadi box ya, saya namakan box ini V group dulu ya, V group. Nah, di sini seperti yang sudah saya pernah bahas ya, ketika kita melakukan for E in range ya, maka cara penulisannya seperti ini. Ini bisa tonton video saya mengenai tutorial ya. Di situ saya sudah membahas cukup detail ya. Jadi di sini harus ada tanda bintang, square ya, munculkan square ini dengan panjangnya 0,4, perseginya masing-masing panjang persegian 0,4 ya. Lalu stroke-nya itu ketebalan 0,05. Saya minta dia dikasih warna ini ya. Opacity-nya transparansinya itu kurang lebih ya sekitar 0,6 lah ya opacity-nya ya. Lalu di sini saya for E in range 64. Artinya dari 0 sampai kotak ke 63. Perhatikan kalau ini 64 for E in range ini artinya nanti muncul kotak 0, kotak 1, kotak 2, kotak 3 sampai ke kotak 63. Totalnya ada 64 ya. Nah, di sini saya munculkan teksnya di sini. Nah, ya. Jadi ada teks 1. Sebut saja teks. Ini saya tuliskan satu kotak. Scale-nya saya minta skalanya 0,7 biar tidak terlalu besar ya. Next to kemana? Ke box yang 0 ya. Jadi ini kan ada box ini ada banyak ya. Bisa box yang ini, tapi saya pilih saja box yang 0 ya di sebelah kanan. Ya, right ya gitu ya. Lalu saya save play ya. Ini kan tadi baru definisikan, belum muncul di layar, belum muncul. Tapi supaya muncul save play grow from center. Jadi boxnya itu muncul dari kecil ya, dia bertumbuh dari tengah di situ membesar sampai muncul kotak ini. Lalu juga write text 1. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita mulai animasikan ya. Saya mulai animasikan kotak pertama ini ke pojok kiri bawah di sini ya. Jadi save play. Nah, box yang 0 ya. Ingat ya tadi ada 64 kotak, ada box 0, ada box 1, ada box 2, ada sampai box ke 63. Saya mau box 0 itu dianimasi ke corner, ke ujung pojok ini, down left ya, runtime-nya 1, ke bawah dulu. Nah, seperti itu ya. Lalu kemudian box 2, ini saya sebut box 2 itu kelompok. Jadi V group, saya kelompokkan dulu ya, di mana box-nya apa saja, yang kelompoknya itu di mana dia dari 1 sampai 3. Box 1, box 2 ya, lalu ada box 3. Karena kalau in range 1,4 artinya 1, 2, 3. Ingat yang paling kanan ini selalu dikurangin 1 ya. Jadi ini kan box 0 sudah di sini. Nah, di sini ada box 1, box 2, box 3 sampai box 63. Saya mau box 1, box 2, box 3 itu muncul dianimasikan nempel ke sini secara vertikal. Jadi saya grupkan dulu ya di mana box C ya, di mana J-nya ini dari 1 sampai 3, box 1, box 2, box 3. Nanti muncul teksnya di sini ya. Teksnya itu jadi 3 kotak ya di sebelah kanan ini. Dan hati-hati, ini next to box 2. Kenapa box 2? Karena nanti kalau saya munculkan, nah ini saya save play dulu ya. Jadi box 2 ini saya munculkan dulu, box animate range up dulu seperti ini. Nah gitu ya. Nah ketika dia range up, ketika saya munculkan seperti ini, box 1, box 2, box 3, secara vertikal ya, saya mau tulisan itu di tengah-tengah di sebelah kanan box 2. Kan ini box 1, ini box 2, ini box 3. Sedangkan tulisannya itu ada di sebelah kanan box 2. Hati-hati. Kalau misalkan saya tulis next to box 1, nanti tulisan ini akan ada di bawah sini. Ya, 3 kotaknya di sini. Nah, saya mau tetap di sini ya. Di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah 3 kotak ini. Maka dia di next to box 2 di sebelah kanannya. Oke. Baru 3 kotak ini saya animasikan ya. Save play box 2. Ini tadi kan di arrange ya, dibikin up begini ya, lalu nempel semua buff-nya 0. Lalu sambil tulisan ini yang tadi 1 kotak ya, jadi 3 kotak sih, transform teks 1 jadi teks 2. Nah, ini dianimasikan kemana? Ditempel ke sini. Hati-hati, ketika saya save play, saya tempelkan ke sini, berarti kan box 2 animate align to ya, align to. Artinya apa? Saya ingin ini ditempel di sebelah sisi kiri ini. Jadi box 0 get right di sebelah sisi kanannya dia, tapi yang mana yang saya tempel di sisi kanan dia? Yang saya tempel adalah bawah ini ya, pojok kiri bawah ini, jadi down left daripada grup ini. Maka ketika saya animate align to box 0 get right, jadi saya tempelkan ke box 0 ini sisi kanannya, yang saya tempelkan ini adalah grup ini adalah kiri bawah ini, yaitu down left. Lalu waktu ditempelkan, hati-hati ketika ditempel ini akan di tengah-tengah sini nih, di sini, karena
down left ini kalau saya tempel ke box 0 sisi kanannya, dia akan di tengah-tengah dan center daripada persegi kan tengah-tengahnya. Berarti saya masih geser ke bawah sedikit gini. Sebesar apa? Sebesar setengah dari panjang sisinya. Makanya saya shift down kali 0,5 panjang boxnya. Box 0 saya panjangnya width ini ya, panjangnya kali setengahnya, lalu saya geser ke bawah 3 kotak ini ke bawah sini supaya sejajar, supaya tertempel di bawah dan ini bawahnya segaris. Oke, sekarang ini kan box 0, box 1, box 2, box 3. Sekarang ada box 4, box 5, box 6, box 7, box 8. Yaitu 5 kotak kan 1 tambah 3 tambah 5. Lalu nanti tambah 7 ya. Nah, untuk 5 kotak selanjutnya itu adalah dari 4 sampai 8. Berarti apa? Saya V-group lagi ya. Saya kelompokkan lagi, ini namakan box 3, di mana ini box C-nya saya input ke dalam grup ini, yaitu dari J, dari mana range-nya? Dari 4, 5, 6, 7, 8. 5 kotak. Ingat kalau 9, berarti dia akan sampai 8 saja. Oke. Teks 3, ya di sini 3 kotak akan menjadi 5 kotak. Ya, lalu next to, nah hati-hati. Next to-nya dia ada di sebelah box 6. Kenapa? Karena setelah saya, ini kan baru definisi ya. Sekarang saya munculkan nih. Saya munculkan box 3-nya ya. Saya animate range, jadi dibikin grek gitu ke atas ya, vertikal. Menjadi seperti itu. Nah, ini 5 kotak ya. Nah, tulisan 5 kotak ini saya mau ada di tengah-tengah ini. Ini kan box 0, box 1, box 2, box 3. Ini box 4, box 5, di mana box 6. Jadi 5 kotak ini di sebelah kanannya box 6 ini. Ya. Nah, yang ini box 6 ya kan. Jadi sebelah kanannya. Itu sebabnya teks 5 kotak ini scale 0,7 next to box 6 di sebelah kanannya. Baru di sini saya ini kan tadi definisikan ya posisinya tapi belum muncul ya. Nah, baru dianimasikan ya. Transform teks 1 jadi teks 3 seperti ini. Oke, lalu ini waktu dianimasikan ke sini, ini saya tempelkan. Nah, perhatikan lagi, box 3 dianimasi di align to grup yang ini. Align to box 2 get right. Jadi sebelah sisi kanan ini ya. Tapi nanti kalau misalkan saya tempelkan, saya kan tempelkan box 2 get right kan berarti sisi kanan ini saya tempel apa? Saya tempel ini yang adalah apa namanya? Yang adalah bagian ininya ya. Down left-nya. Tapi nanti dia perlu turunkan, karena kalau misalkan ini ditempel ke sini, ini tengah-tengah. Saya perlu turunkan setengah, saya perlu turunkan 1 satuan. Jadi perlu turunkan 1,5 satuan, 1,5. Jadi grup yang ini, yang 3 kotak ini ya, kalau ditempel dengan cara align to box 2 get right dan down left, dia akan tempel di tengah-tengah sini. Ya, harus turun setengah, harus turun 1 kotak. Oke, berarti down 1,5 kali box 0. Lalu selanjutnya ini yang kelima ini, nah ini udah muncul ya, saya udah tadi keklik ya. Jadi range-nya dari kotak 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan ini ada 7 ya, terus nanti ditempel. Caranya sama ya, caranya sama sampai kepada nanti terakhir kita lihat ya, ini kan 9 kotak sama seperti ini. Lalu 11 kotak ya, lalu 13 kotak ya, lalu 15 kotak. Nah, seperti ini ya. Jadi ini saya sudah animasikan sampai di sini. Kurang lebih caranya sama. Nah, sekarang saya mau munculkan suatu teks untuk memberikan keterangan. Jadi teks kita atur ulang ya posisi perseginya. Jadi di sini fontnya yaitu Comic Sans ya. Lalu kemudian ada next to ya di box 8 di sebelah kanan ini. Di sebelah kanannya buffernya saya kasih 2 ya. Menjadi seperti ini. Nah ya. Tadi kalau ini kan masih baru definisikan ya, belum muncul ya. Nah, save play, right, lalu runtime-nya 1,5, wait dulu, diam dulu satu satuan waktu, lalu kemudian baru. Nah, sekarang kita animasikan untuk mengatur ulang kotak-kotaknya. Nah, untuk mengatur ulang kotak-kotaknya di sini, nah saya definisikan lagi kotak 1 yang adalah V-group ya. Yang mana nih? Saya mau ambil kotak yang ini. Sebanyak berapa? Saya mau ambil sebanyak, di sini kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya, ada sebanyak 57, 58, 59, 60, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Ya, berarti ada 7 kotak. Ya, ini ada 7 kotak yang saya ambil. Dan saya mau ngambil yang terakhir ini kan. Berarti ini kan 57. Tinggal dihitung aja. Kalau saya mau ngambil 7 kotak itu, berarti kan ini kan box ke apa namanya? 63 ya. Ini box 62 dan seterusnya. Kita tinggal hitung, oh berarti dari 57 sampai sebenarnya box 63. Tapi secara rumus itu harus ditulis 57,64 karena ingat ini selalu n-1 ya. Nah, ini saya namakan ini kotak 1, grup ini.
Ya, jadi kotak 1 saya kasih warna ini ya, karena ini V group bisa kita beri perubahan warna ya. Lalu save play kotak 1 dianimasikan tempel di sini. Makanya align to box 0, ini box 0 ya. Di atas ya, get top di atasnya. Lalu ini yang saya tempelkan itu bawahnya, down sini. Tapi hati-hati kalau ditempel begitu saja, cuma get top, ini cuma ambil atasnya, ini cuma ambil bawahnya, bisa saja waktu ditempel ini begini, ya di tengah-tengah. Saya mau agak ke sana gitu, benar-benar menempel seperti ngepas gitu ya. Itu sebabnya saya harus align to sebelah kiri ini juga segaris dengan sebelah kiri ini. Berarti box 0 get left ini segaris dengan left-nya ini. Maka ada dua nih ya, line to. Oke. Kalau misalkan nggak ada, teman-teman bisa coba sendiri ya. Misalnya ini nggak ada ya, nanti akan kelihatan kok itu seperti apa ya. Self weight ya. Jadi begini. Oke. Lalu sekarang kotak 2 V group. Nah, saya mau ambil kotak yang ini nih ya. Di situ saya ambil 44, 45, 46, 47, 48, 5 kotak ya. Nah, saya ambil 5 kotak, caranya sama, saya tempel ke situ ya. Kemudian kotak yang ketiga ini ya, grup kotak ketiga, saya ambil 3 kotak di situ, makanya dari 33 sampai 36, sebenarnya 33 sampai 35 ya, 33, 34, 35 gitu ya. Karena 36 itu selalu N-1 ya. Maka lalu saya pindahkan ke sini ya, bisa dilihat ini code-nya seperti apa. Lalu yang terakhir cuma 1 kotak, makanya di sini ya saya tuliskan, saya karena copy saja, jadi saya tetap ada rumus. Sebenarnya nggak usah pakai rumus, langsung aja pakai boxnya, tapi nggak apa-apa. Saya kan karena copy bentuk rumusnya ya, di sini saya menggunakan 24,25. Artinya kotak yang ke-24 aja. Karena 25 kan ya 24 ya. Lalu kemudian sampai di sini ya. Lalu tempel ke bawah. Nah, ini semuanya saya sebut grup total. V group semua ini, box J, di mana 4J semua. In range dari 0 sampai ke 64. Jadi box 0, box 1, box 2, box 3, sampai box 63. Saya grupkan, namanya grup total. Lalu save play, grup total ini saya animasikan. Saya kasih warna, saya ubah warnanya menjadi warna teal ya. Jenisnya B di sini, jadi kadarnya itu kecerahannya ya. Lalu kemudian move to ke tengah, origin ya. Move to origin. Stop. Nah, seperti ini, self weight. Oke, kita sudah setengah perjalanan ya. Nah, sekarang saya mau munculkan keterangan di sini ada brace-nya ya, ada semacam kayak kurung kurawa untuk kasih keterangan. Saya gunakan always redraw. Nah, kenapa ada always redraw ya? Ini coba saya bisa geser ya supaya lebih kelihatan ya. Oh, udah paling belum, masih bisa. Nah, gini ya. Jadi saya gunakan always redraw karena nanti saya waktu memindahkan itu saya mau tulisannya ikut. Ya, jadi text brace 1 always redraw. Di sini ada rumusnya lambda, di mana ini brace label. Nah, brace labelnya ini ya grup total ini ya, grup total ini ya. Saya memunculkan ada tulisan ada brace-nya, lalu ada tulisan 8 kotak. Ya, di mana brace direction itu down ya, berarti ini yang di bawah ya, down. Nah, ini saya save play right ya. Ini jadi yang bawah itu text brace 1. Lalu saya definisikan text brace 2. Ini always redraw juga karena ini nanti saya mau ubah ya posisinya atau apanya, dan ini harus ikut, makanya always redraw. Karena rumus ini lambda ya, brace label ya. Ini grup brace labelnya di mana memberikan label pada grup total ini, di mana ada tulisannya 8 kotak, lalu brace direction-nya right di sini ya. Lalu save play, maka menjadi seperti ini. Nah, begitu ya. Oke. Lalu kemudian saya memunculkan teks luas. Teks total kotak 8x8 4. Ya. Nah, di bawah itu. Di mana ini next to tadi text brace 1, di bawahnya text brace 1 ini. Ya, ini kan text brace 1. Saya tuliskan right, teks luasnya sudah muncul ya. Itu namanya, saya namakan teks luas ya. Lalu sekarang saya mau ada brace yang ketiga ini ya, di bawah sini ya. Jadi brace ini teks 0-nya ini di down ya. Lalu di situ teks brace-nya apa? Isinya adalah teksnya adalah ini. Nah, ini agak beda dengan tadi. Saya gunakan tadi kan adalah brace label. Kalau ini saya menggunakan fungsi brace saja ya. Brace ya, ada brace-nya ya di bawah teks 0 down, tapi saya harus memunculkan angkanya lagi. Jadi kalau saya menggunakan fungsi ini bukan yang brace label tapi yang brace, saya tuliskan hurufnya. Teks brace 3, saya definisikan teks banyaknya bilangan ini ada 8 ya. Colornya ini next to di bawah teks brace 3 down. Jadi seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. Lalu kemudian ini saya sudah munculkan ya, seperti ini. Save play, right ya, ini juga di right, save weight. Sekarang saya mau bilangan 64 ini saya kayak saya kopikan lalu tempel ke sini.
saya gerakan animasikan ke atas, ya. Maka di sini ada teks 0, saya definisikan dari teks 10 ya. Teks 10 itu adalah teks yang tadi sudah saya namakan kalau kita lihat di atas ya. Bentar ya. Nah, ini ya. Teks luas ini ya. Ini kan ada total kotak 8 kali 8 sama 64. Ya. Nah, teks luas ini ya, ini kalau kita lihat di sini kan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan itu kan ada komponen-komponennya. Maka saya mau definisikan ini teks 10, saya ambil dari teks luas tadi ya. Saya mau ambil yang 64 ini, dua huruf ini ya, atau dua bilangan itu. Maka dari 15 dan 16. Ingat sekali lagi, kalau 15.217, 17 tidak dihitung ya. Jadi ini kalau kita hitung kan ini 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini dapatnya di posisi 15, posisi 16. Makanya saya ambil teks luasnya, ini kasih kurung persegi ya, 15 sampai 17, tapi ingat N-1, 15, dan 16 sebenarnya. Di copy. Jadi saya copy 64 ini, saya masukkan ke teks 10, save play, teks 10 ini saya mainkan, saya animasikan, saya pindahkan ke sebelah kanan teks 0 ini. Makanya animate next to teks 0 di sebelah kanan right. Skalanya 1,4. Ya, jadi saya perbesar sedikit. Nah, begitu ya. Lalu kemudian self weight dulu, lalu sekarang saya mau ada munculkan 8 pangkat 2. Ya. Saya munculkan 842. Nah, seperti ini. Ketika ini muncul 842, ini kan pangkat ya. Berarti supaya pangkat saya harus gunakan mat text ya. Perhatikan bahwa teksnya ini next to di sebelah kanan ini tadi ya. Jadi itu nanti akan dihilangkan. Makanya saya ini save play fade out teks luas tadi ya. Lalu grup total ini saya mau animasikan turun down. Nah, perhatikan ini 8 kotak sama 8 kotak ini ikut turun. Kenapa? Karena tadi itu saya sudah gunakan yang namanya always redraw. Jadi ketika kotaknya ini turun dan text brace ini kan always redraw-nya sudah didefinisikan posisinya itu ada di sebelah bawah grup total. Ini sebelah kanan grup total. Jadi ketika kotaknya digeser pun dia akan always redraw, akan ikut turun begitu ya. Karena kalau nggak ada ini, always redraw, kotaknya turun, ini nggak akan turun nih. Ini akan tetap di atas. Ini akan tetap gini, nabrak gitu ya. Oke. Nah, kembali ke ini ya. Angkanya sudah tadi sudah naikkan. Lalu ini grup totalnya sudah saya animasikan turun, ini tulisan ikut turun ya. Lalu kemudian self weight. Ya, perhatikan bahwa ini saya juga transform teks 10 jadi teks 11. Teks 10 itu tadi kan 64 tadi ya, saya ubah jadi 8 kuadrat. Untuk menunjukkan bahwa ini ada 8 kotak, ini 8 kotak, ini adalah banyaknya bilangan 8, ini angka 8. Jadi ada kaitan ke sana. Maka saya kasih tanda panah sebagai penekanan ya. Ada panah 1, saya gunakan vektor saja ya. Arahnya ke kanan, jadi ada garis panah ke kanan. Warnanya pink, lalu next to ya. Next to di text brace di sebelah ini ya. Left gitu ya. Kita coba ya, nanti kita lihat panah 2 itu vektornya ke kiri gitu ya. Lalu dia next to text brace 3. Dia ada di posisi kanan daripada text brace ini. Ya. Kita lihat ya, lalu teks panah ini saya setelah ada tanda panah itu tentu harus ada keterangannya kan. Teks panah ini nanti akan ada posisinya di sebelah kanan panah ini ya. Lalu ini juga teks panah 2, posisinya itu nanti tadi sebelah kirinya ya. Yang ini akan ada di sebelah kanannya. Oke, kita lihat ya. Save play. Right panah 1, panah 2. Nah, begitu ya. Baru save play, teks panah 1, teks panah 2. Seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi orang bisa langsung ngeh bahwa oh ini ada 8, ada kaitannya sama 8 ini. Jadi 8 kotak, banyak bilangannya 8, tinggal kita hitung 8 kuadrat. Jadi kalau ada banyak bilangannya ada 8, berarti tinggal jumlahnya carinya dengan cara 8 di kuadrat. Kalau ada ada sejumlah 9 bilangan ganjil yang kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 15 ya, sampai paling belakang tambah 15 tambah 17, berarti tinggal 9 kuadrat. Oke. Lalu kemudian setelah memberikan keterangan panah ini ya, saya fade out semua ya. Sebelum saya fade out, saya mau kasih ini dulu ya, penekanan dulu. Jadi ada penekanan seperti ini. Ya, oke. Makanya tadi ada indicate ya, ada warna gitu ya, ada colornya gitu ya. Lalu kemudian saya baru hilangkan ya, fade out semuanya, tulisan-tulisan itu. Oke, sekarang baru ya teksnya ini saya agak
pindahkan ya, kita lihat ya, saya pindahkan, nah menjadi seperti ini, dan waktu saya pindahkan ya, di situ sorry, saya bukan pindahkan, saya transformasikan ya. Ketika saya transformasikan menjadi tulisan yang baru ini, teks nol yang baru ini ya, saya tetap posisinya mau di ini, di sebelah kiri kanan. Sambil saya transformasikan teksnya, ini juga saya ubah. Ya, makanya transform teks nol yang tadi, yang 1 tambah 3 sampai berapa gitu ya, sampai hanya 8 bilangan ganjil gitu ya. Sekarang saya mau bikin jadi umum. Ini kan kalau misalkan ada 8 ya, 8 bilangan ganjil berarti kan 2 kali 8 kurang 1, berarti sampai 15 tadi jumlahnya ya. Maka di sini bentuknya 2n-1. Saya ubah transform teks 0 ke teks 0 baru ini. Runtime-nya 0,3 sambil ya. Nah, ini grup totalnya saya animate, skalanya saya besarkan jadi 1,2. Lalu warnanya saya juga masukkan pink ya. Maka ini menjadi warna pink di sini. Menjadi seperti ini. Oke. Sekarang saya mau kasih keterangan ini ada brace lagi ya. Nah, saya copy dari atas saja ya, ada always redraw ya, ada brace label. Lalu di sini saya sebut saja ini banyaknya n, lalu ada banyaknya n ya, lalu teksnya ya ada sebanyak n bilangan juga saya munculkan secara teks ya. Seperti ini. Kita coba lihat ya, ketika saya save play ini akan menjadi seperti ini. Oke ya. Nah, ini n kuadrat saya memunculkan berarti ada teks rumus ya, pakai mat teks ya, n pangkat 2 ya. Lalu scale-nya 1,5, lalu teks rumus ini di sebelah next to teks 0 baru ini, sebelah kanannya. Ya, saya agak naikkan sedikit karena ini kan kecil ya. Dia agak ke bawah tadi, agak saya naikkan sedikit ya. Lalu saya munculkannya itu secara grow from center, diperbesar begitu ya. Dari tadi nggak ada jadi muncul gitu ya. Self weight 1,5. Nah, lalu saya mau hilangkan grup total teksnya ya. Saya hilangkan dulu ya. Menjadi seperti ini. Oke, nah tinggal ini ya. Maka ini grup terakhir, saya sebut saja ini V group teks 0 ya, teks 0, lalu ada teks 0 baru ya, lalu kemudian ada teks rumus ya. Lalu save play, grup terakhir ya, saya dot animate move to origin ya. Jadi ini grup terakhir ini saya pindahkan ke origin ya, lalu kemudian saya kasih penekanan ya. Ada semacam kayak kotak yang menyala sedikit gitu ya, garis yang menyala. Oke, tadi udah ya, tadi ada garis yang menyala ya. Jadi sudah self weight 1 selesai ya. Oke, jadi kurang lebih ini adalah detailnya ya, teman-teman bisa coba sendiri ya. Mungkin bisa ketemu code yang lebih lebih efisien daripada yang saya buat. Ini kan saya sekedar pokoknya coba buat-buat aja ya, lalu jadi seperti ini. Kalau Anda menemukan lebih efisien, silakan ya. Anda menemukan lebih singkat bahkan ini nggak harus sampai misalkan 200 baris, mungkin ada yang 50 baris, ya silakan saja. Ya, tapi tetap saya memberikan apa yang sudah saya buat ya, supaya teman-teman misalnya juga mencobanya. Ya, saya membuat ini itu ada sekitar 5 jam ya, karena saya sambil nyicil-nyicil, saya ada kerjaan yang lain dan sebagainya, tapi total di depan laptop itu bisa sampai 5 jam, karena kadang-kadang geser, kadang-kadang saya bingung ini ada salah di mananya gitu ya, karena saya sekali lagi bukan, pada dasarnya bukan orang programming, tapi hanya mencoba dan mau belajar ya. Jadi tetap Anda boleh terus semangat ya, karena saya percaya Anda kalau misalnya mencoba terus pasti akan bisa. Dan kita sama-sama membuat konten yang bermutu ya, yang sifatnya edukatif ya, sehingga banyak orang di luar sana bisa menikmati ya. Bukan hanya konten-konten hiburan, tapi juga konten edukatif yang juga menghibur. Oke, sampai di sini. Salam semangat.